Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sedang hamil, ya pasti mau anak yang dikandungnya sehat. Ya, ketika lahir normal, kemudian berat badannya juga normal. Ya, tetapi memang ada di mana kondisi anak yang dilahirkan ataupun bayi yang dilahirkan itu berat badannya rendah, ya kurang dari 2.500 gram ataupun kurang dari 2,5 kilo. Berat badan bayi lahir rendah yaitu bukan hanya mempengaruhi kondisi bayi saat itu saja ya, tetapi memang kelangsungan hidupnya juga bisa dipengaruhi. Apalagi kalau memang ya bayi yang dilahirkan itu kurang dari 37 minggu ya ataupun prematur, yaitu bisa berat badan bayinya itu tidak normal ataupun rendah. Jadi kita akan membahas penyebab bayi lahir dengan berat badan rendah. Jadi ada beberapa faktor umum yang mempengaruhi berat badan bayi bisa lahir rendah. Di antaranya yang pertama, kondisi kesehatan ibu. Kesehatan ibu saat hamil ataupun kondisi kesehatan ibu sebelum hamil yaitu memiliki kontribusi ya terhadap berat badan bayi lahir rendah ataupun BBLR. Jadi bukan hanya kesehatan fisik saja ya, tetapi kesehatan fisiologi juga mempengaruhi. Misalkan yang pertama itu anemia ya, dimana umum terjadi ya saat ibu hamil itu kekurangan zat besi ataupun Fe. Jadi cara mengatasinya dengan meminum suplemen zat besi ataupun Fe saat hamil. Kedua, riwayat keguguran ataupun riwayat sebelumnya pernah BBLR. Nah, jadi teman-teman ya ketika sebelumnya pernah ada riwayat keguguran ya ataupun riwayat BBLR, ya ini juga akan memiliki resiko yang sama. Nah, ketika misalkan keguguran ya itu tidak bisa mempertahankan kandungannya ataupun karena kandungannya lemah, ya biasanya di usia-usia yang tua ya, di atas 30 tahun. Ketiga, penyakit infeksi, misalkan HIV. Ya ini ditularkan melalui ibu ya ke bayinya melalui plasenta ataupun mengalami toksoplasmosis ataupun difteria akibat sering mengkonsumsi makanan yang tidak matang dan juga tidak higienis. Keempat, komplikasi kehamilan, misalkan ibu hamil ya plasentanya yaitu menutupi jalan lahir ya sehingga memutuskan untuk operasi sesar ya sebelum usia kehamilannya matang. Kelima, pregnancy blues, yaitu ketika ibu hamil mengalami kesedihan yang terus-menerus saat hamil ya sehingga tidak nafsu makan, tidak mengurus dirinya sendiri, akhirnya mempengaruhi kehamilannya. Keenam, alkohol, rokok. Nah, ini teman-teman merupakan masalah yang sering dialami ya, walaupun tidak merokok ibu hamilnya, asap rokok paparannya itu bisa mempengaruhi kehamilannya. Ya bisa mempengaruhi nutrisi bayinya. Jadi bagi teman-teman yang hamil, hindari asap rokok, jangan merokok, hindari alkohol. Kedua, kondisi gizi ibu sebelum hamil. Teman-teman ya, status gizi ibu juga akan mempengaruhi berat badan bayi ketika lahir. Ya misalkan ibu hamil yaitu memiliki IMT yang kurus ya ataupun kurang dari 18,5. Ya ini beresiko lebih besar untuk melahirkan bayi BBLR dibandingkan dengan ibu hamil dengan IMT yang normal. Karena kondisi gizi ibu sebelum hamil ya nantinya juga akan mempengaruhi gizi bayi ya selama di dalam kandungan. Nah, jadi ibu hamil penting ya untuk memenuhi kecukupan dan kebutuhan gizi yang pas ya ketika sedang hamil ya. Jadi harus dikejar ya supaya nanti bayinya itu nutrisinya tercukupi, kehamilannya sehat dan juga berat badannya bisa normal. 3, jarak melahirkan anak. Jika waktu kehamilan ya kemudian ibu hamil melahirkan, kemudian hamil lagi melahirkan, waktunya terlalu mepet, yaitu tubuh ibu belum menyimpan cukup nutrisi untuk kehamilan berikutnya. Apalagi ya kalau seandainya sedang memberikan ASI ya tiba-tiba hamil ya. Nah, ini kan di samping untuk mencukupi kebutuhan bayi yang sudah dilahirkan, kemudian bayi yang dikandung lagi ya ini kan double jadinya. Nah, ini beresiko ya. Nanti bayi yang dikandung itu BBLR. Nah, jadi kalau memang mau hamil lagi ya itu ya paling tidak ya di atas 24 bulan ya setelah melahirkan. Keempat, berat badan ibu saat hamil.
Teman-teman ya jangan pernah berpikir ketika hamil itu jangan menambah berat badan. Ya justru memang ketika hamil berat badan bertambah itu normal. Karena apa ya? Karena ada bayi yang dikandung. Ya belum lagi plasentanya. Ya belum lagi air ketubannya. Jadi memang akan bertambah. Nah ini juga akan dipengaruhi dengan berat badan ibu sebelum hamil. Nah memang normalnya yaitu berat badan akan bertambah itu antara 11 dengan 16 kilo ya ketika berat badan ibu tidak obesitas. Nah jadi teman-teman ya jangan pernah berpikir wah ini saya hamil berat badannya cuma nambah 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Ya takutnya nanti itu meningkatkan resiko teman-teman BBLR ataupun bayinya ketika lahir itu rendah. 5. Hamil bayi kembar. Teman-teman ya, ketika hamil kembar, ya siapa yang tidak mau ya, tapi memang hamil kembar ini berisiko berat badan bayinya itu rendah. Karena apa ya? Karena ibu tubuhnya akan berusaha mencukupi 2 orang janin ya, ataupun 2 janin. Ya kalau seandainya tidak terpenuhi nutrisinya dengan cukup, ya itu berat badan bayi itu lahirnya bisa rendah ataupun BBLR. Nah kemudian karena ada 2 bayi ataupun 2 janin, kemudian ruangnya ya cuma 1, itu mengalami keterbatasan pertumbuhan. Ya ini bisa saja nanti berat badan bayinya itu hanya 2.500 atau kurang. Ya itu juga bisa lebih. Solusinya bagaimana? Ya ketika ibu hamil mengetahui misalkan setelah USG kembar ya, bayinya kembar, yaitu harus mengenjot ya nutrisi gizi yang dimakan sehari-hari biar terpenuhi. Ya biar nanti bayinya lahirnya berat badannya bisa normal ya. Jadi makan yang sehat-sehat, makan yang bergizi ya. Harus 2 kali lebih ekstra dibandingkan dengan bayi yang tunggal. Ya jadi teman-teman penambahan berat badannya juga pakai target ya, misalkan 14 kilo minimal ya, 14 kilo ya sampai 23 kilo. Yaitu penambahan berat badan bayi yang lahir yang kembar ya hamilnya. 6. Usia ibu saat hamil. Ibu hamil yang masih muda ataupun yang masih remaja misalkan 15 sampai 19 tahun ya ini karena memang tubuh remaja belum siap untuk hamil ya. Nah ini berisiko mengalami BBLR ya ketika hamil nanti bayi yang dilahirkan itu bisa rendah. Kondisi ini ya bisa 50% lebih besar ya mengalami BBLR dibandingkan dengan usia yang memang sudah siap ataupun sudah matang ya 20 tahun ke atas. Ya 20 tahun sampai 29 tahun ya itu lebih sedikit resiko mengalami BBLR dibandingkan dengan usia remaja. Nah jadi solusinya bagaimana ya ketika memang usia remaja ya sebaiknya tunda dulu ya. Tunda dulu untuk hamil sampai usianya benar-benar siap ataupun matang untuk hamil. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis, yaitu tadi resiko kenapa bisa berat badan bayi lahirnya rendah ya ataupun BBLR, yaitu bisa teman-teman simak. Jika ada tambahan ataupun menurut pengalaman teman-teman silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis, jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.